membuatmu menangis dan bernyanyi. Bab 394. Darwin menyipitkan mata dan berkata lagi, ada 2 poin kunci dalam pembunuhan ini. Satu adalah sosok misterius yang dilihat Sandoro sebelum dia meninggal, dan yang lainnya adalah racun di SG. Bukti di tanganmu, serahkan kepada tim inspeksi. Biarkan mereka memeriksanya. Sumber racun di SG mudah ditemukan. Kuncinya adalah bahwa ada begitu banyak orang di wilayah militer kota Pasir Bumi. Jika ingin mengeluarkan Rutger dari begitu banyak orang, dia khawatir harus membuat rencana yang lebih matang. Dokter forensik segera berkata, Komandan militer, informasi departemen forensik kami sudah siap. Dan itu beberapa saat lagi akan diserahkan keluar. Baik, Darwin menjawab sepatah kata dan berbalik pergi. Darwin, kamu tunggu sebentar. Epa yang mendengarkannya di samping terus memanggilnya tepat waktu dan berkata, akankah karakter misterius itu adalah orang yang menurut kakek telah mati? Meskipun Sandoro adalah kakeknya sendiri, hal-hal yang jahat yang dia lakukan, Epa harus mengakuinya. Seperti Sandoro, seseorang yang telah melakukan terlalu banyak hal buruk, hanya sedikit orang biasa yang bisa menakutinya dan dapat membuatnya menjadi panik sebelum meninggal. Mungkin orang yang dia pikir telah mati selama bertahun-tahun. Kamu benar. Ini sangat mungkin. Darwin memandang ke arah Epa, matanya dengan tatapan pujian, tetapi kata-katanya masih tidak baik. Epa, kamu tidak sebodoh itu, masih tahu untuk menggunakan otakmu untuk berpikir. Jelas-jelas kata-kata Darwin ini adalah perkataan yang memuji Epa. Tapi ini, apa maksudnya tahu memikirkan masalah dengan menggunakan otak? Bagaimana mungkin Epa tidak mendengarnya dengan jelas dan melirik tajam ke arah Darwin sambil berkata, Komandan Darwin, bagaimanapun kamu adalah manusia. Lain kali silahkan gunakan mulutmu untuk bicara. Darwin tiba-tiba mengulurkan tangan padanya, membuat Epa takut sampai melompat mundur. Tetapi Darwin tersenyum. Memang bodoh, masih tidak membiarkan orang mengatakannya. Kamu, bajingan, teriak Epa, dan Darwin telah berbalik dan pergi, meninggalkannya dengan sosok punggung yang menjengkelkan. Epa memandang sosok punggungnya dan diam-diam berpikir, suatu hari nanti dia akan menempatkan pria bau ini. Biarkan dia menangis dan menyanyikan lagu takluk padanya. Darwin tiba-tiba berhenti dan berbalik. Epa, ingin memaki ya memaki saja. Pahlawan apa yang ada di belakang orang-orang? Epa berkata, aku hanya seorang gadis. Aku bukan pahlawan. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Apakah tidak boleh aku memakimu di belakang? Kemarilah. Darwin melambai, memanggilnya seperti hewan peliharaan kecil. Kau biarkan aku pergi, aku akan menurut. Epa dengan bangga mendongak dan berkata lagi, kamu kira aku dogi? Darwin terkekeh. Memangnya bukan ya? Persetan, kata Epa. Epa tidak ragu-ragu, meraihnya dengan tangan mengambil tongkat dan pergi ke arah Darwin. Darwin, apakah kamu adalah seorang pria? Ada pria yang tidak sejentel dia, berkelahi dengan seorang wanita. Mereka tidak bisa mengalah sedikit pun, masih harus ingin menang. Tidak heran bahwa sudah tua tapi masih tidak dapat menemukan seorang istri.
Hanya dia yang akan menyukainya. Jika tidak, dia seharusnya tidak dapat menemukan seorang wanita dalam hidupnya. Dia hanya bisa seumur hidup membujang. Komandan, insiden Sandoro memiliki situasi baru. Herschel, asisten Darwin, buru-buru melaporkan situasi itu. Apa situasi barunya? Mendengar situasi baru itu, semangat Darwin menggempar dan tubuhnya mendidih. Kami menemukan sebuah kotak di ruang makan. Ada sisa ampas di dalam kotak. Hasil tes adalah DSG. Artinya, si pembunuh cenderung meracuni makanan Sandoro di ruang makan dan mengirimkan makanan itu ke Sandoro. Dan tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Herschel dengan serius menjelaskan kepada Darwin. Hasil ini telah diberikan kepadaku oleh Departemen Forensik. Dapatkah kamu menemukan petunjuk yang berguna dan memberitahu padaku? Kata Darwin tidak puas pada Herschel. Ya, Herschel benar-benar canggung. Komandannya tahu situasinya dan tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Dia pikir komandannya tidak tahu dan dia berlari untuk melaporkan situasi itu. Hasilnya sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Siapa yang sudah mati dan siapa yang akan membuat Sandoro sangat ketakutan? Siapa itu? Orang pertama yang muncul di benak Darwin adalah kakek keluarga Carson yang asli. Saat ini, mereka hanya tahu bahwa Sandoro membunuh kakek Carson. Detail bagaimana membunuhnya, mereka siapapun tidak ada yang tahu. Itu karena mereka tidak tahu detailnya. Mungkinkah kakek Carson yang sebenarnya selamat dan dia belum mati? Darwin mengangkat pertanyaan ini di dalam hatinya, tetapi segera membantahnya. Jika kakek Carson yang sebenarnya tidak mati, maka dia tidak bisa diam-diam mengintai di markas wilayah militernya dan tidak mengenali keluarga Carson. Kecurigaan pada kakek Carson telah dikesampingkan. Darwin juga mendaftarkan beberapa kandidat, yang semuanya adalah Sandoro yang pernah bunuh di masa lalu. Tetapi ketika mereka memikirkannya, beberapa orang dilewati olehnya. Jadi, siapa pembunuh yang membunuh Sandoro? Dalam sekejap mata, waktu seminggu telah berlalu. Luka tembak di tubuh Carson hampir sembuh sempurna. Dia keluar dari rumah sakit atas desakannya dan kembali ke rumah. Penglihatannya menjadi semakin buruk dan melihat apapun semuanya tidak jelas. Tetapi agar tidak membiarkan orang tuanya dan Arila khawatir, dia tidak menunjukkan apa-apa. Ketika dia bangun di pagi hari, dia berpura-pura mengambil koran dan duduk di jendela. Carson tahu bahwa Arila sangat detail. Dia tentu tidak ingin Arila menemukan keanehan apapun dari beberapa detail hidupnya. Dia tidak tahu bahwa semakin dia melakukan ini, semakin Arila merasa tidak tega. Jelas tahu bahwa dia tidak bisa melihat. Dia masih harus berpura-pura bahwa dia tidak tahu apa-apa. Menonton dia sendirian dan mandiri yang sedang berpura-pura. Ayah Carson dan ibu Carson tidak tahu situasi Carson yang sebenarnya. Carson dipulangkan dari rumah sakit dan ibu Carson sangat senang. Keluarga itu duduk di ruang tamu dan mengobrol. Semua orang menghindari hal-hal yang tidak bahagia. Mereka tidak menyebut kakek Carson, tidak menyebut Sandoro, dan berpikir bahwa hari ini adalah hari yang baik, lalu mengatakan sesuatu yang lebih bahagia. Ibu Carson memandang Arila dan memandang Carson. Mata berbalik pada tubuh mereka. Setelah melihat mereka sebentar, dia tersenyum dan berkata, "Kesehatan kalian baik.
Kemudian kalian berdua bekerja lebih keraslah. Cobalah untuk menambahkan adik laki-laki atau perempuan untuk Rila kecil secepat mungkin. Arila benar-benar ingin menambahkan adik laki-laki dan perempuan untuk Rila kecil, tetapi Carson tidak mau. Rila kecil diperkirakan juga tidak akan mau, jadi selalu dia yang memikirkannya sendiri saja. Arila mendengar ibu Carson mengangkat topik seperti ini. Arila menoleh dan memandang Carson yang duduk di sebelahnya, dan Rila kecil yang duduk di bangku kecil dan berkonsentrasi memakan stroberi. Ibu, sangat sulit untuk melahirkan anak. Hal ini jangan dibahas lagi ya di masa depan. Carson tidak memikirkannya, menolak dengan tegas.